Nah ini maksimalnya sebuah kapasitas ataupun jabatan kayak gitu. Ya. Jadi intinya itu apapun itu, posisi apapun itu, jabatan itu, kalau dia udah ada SOP, job description, pasti mereka punya batas kayak gitu. Betul nggak? Pasti mereka punya sebuah batas maksimal. Nah, tapi kita perlu lihat kalau dari kacamata atas ya. Contohnya apa Pak? Target apa itu? Kalau advertising, volumenya budget spend ya? Iya, oke. Kalau yang tim salesnya, volumenya? Ini ya? Iya, oke. Itu dibebankan ke siapa? Target apa itu? Penjualan? Oke. Ya oke, teman-teman sekalian. Nanti kita bahas, nanti kita diskusi lagi ya. Kita diskusi lagi. Ini menarik. Saya contohin lagi di sini. Nah, ini contohnya misalkan advertiser ya. Bisa dari sini juga ya. Jumlah tim sales yang dihandle oleh advertiser itu sendiri ya. Bisa juga dari sini ya. Nah, variabelnya kayak gimana? Funneling. Teknologi juga misalkan. Teman-teman mungkin pernah dengar kan ada link WA, diklik itu bisa random ke tim sales ini. Pernah dengar kayak gitu? Ya, rotator kayak gitulah ya. Itu ngaruh nggak ke dalam pembebanan volume ini? Ngaruh. Kita nggak pakai kayak gitu. Rekan kita pakai. Struktur iklannya kan berbeda, ya nggak? Kita misalkan, wah ini CS 1 sampai 10 kita bikin manage-nya banyak. Dia pakai teknologi itu gitu, misalkan teknologi rotation ya. Link diklik bisa ke 10, artinya secara manage iklannya lebih sedikit yang dia kontrol kayak gitu. Nah, ini contohnya variabel-variabel ya. Contohnya variabel-variabel. Oke. Nah, ketika di scale untuk rumpun jabatan yang sama, tinggal dilihat dari tim yang sudah ada ya, apakah volumenya udah pada maksimal atau belum kayak gitu. Sebenarnya kalau belum maksimal ada sebuah potensi yang masih kita bisa maksimalkan, betul nggak? Ya, bisa teman-teman keep dulu ya, sampai batas berapa sih maksimalnya? Oke, ini kayaknya udah nih gitu. Saya mau scale tim kita gitu, ya. Menambah scale itu maksudnya menambah Bu, mengkali lipatkan ya tim kita. Tinggal ini, nah ini ya. Kalau semakin bertambah, coba mulai kita delegasiinnya ke dalam fungsi supervisi, ya. Loh kalau udah banyak banget, kalau kita yang kontak satu-satu, repot nggak? Iya, akan tercipta lagi kegiatan rutinitas yang awalnya nggak rutinitas. Kayak di tempat saya itu kan, dulu orangnya masih sedikit, kerusakan HP sangat jarang, 2 bulan sekali gitu. Loh kalau sekarang ya hampir tiap hari ada. Karena udah misalkan hampir 1.000 orang yang pegang device, pasti kan ada muncul. Nah, akumulasi itu yang kadang membentuk sebuah formasi jabatan kayak gitu. IT support misalkan, ya. Dia bantu ngebenerin HP, ngehang, rusak kayak gitu kan. Nah, kayak gitu. Akumulasi itu. Nah, kalau rumpun jabatannya sama, terciptalah fungsi supervisi, mengawasi, ya. Seperti yang tadi jenengan bilang ya, mengawasi target-target itu. Tapi ya, bila mana fungsi supervisi itu, kita lompat dulu ke sini. Nah, fungsi supervisi itu adalah hal-hal yang
dikontribusi dari sebuah posisi atau jabatan yang mix kayak gitu, ya dibebankan ke supervisinya. Idealnya seperti itu sih teman-teman ya. Kalau menurut pandangan saya ya. Jadi kalau misalkan tadi ada punya target bulanan penjualan ya, ada hal yang gak bisa dia kontrol. Misalkan target penjualan bulanan dibebankan ke tim sales, padahal ada ketergantungan ke tim marketing kayak gitu. Kecuali misalkan hal yang hanya dia bisa kontrol, apa contohnya misalkan target penjualan yang dari database kayak gitu. Database-nya udah ada, artinya sudah jelas, sudah tidak ada variabel lain. Tinggal database yang udah ada gimana nih, dari database dia bisa membuahkan berapa. Tapi kalau dari new customer ada hal yang nggak bisa dia kontrol. Lah kenapa? Loh kalau iklannya lagi ada masalah, kan kasihan juga tim sales kita dikasih target penjualan, ya kayak gitu. Kalau target penjualan lebih ke sini nih, fungsi manajerialnya, ya fungsi manajerialnya, ya fungsi manajerial dari mix posisi ataupun jabatan ini, kayak gitu. Tapi tetap kita kembali lagi ke materi ini teman-teman ya. Kalau sudah tercipta fungsi ini, ya jangan melulu ya kayak gini. Wih itu jago banget tuh. Saya angkatlah jadi supervisor katakanlah gitu atau manajer ya. Gak serta-merta kayak gitu teman-teman ya. Saya dulu awalnya kayak gitu ya. Itu jago banget loh, udahlah. Kamu ya yang jadi ini manajer kayak gitu kan. Tapi banyak komplain dari stafnya ya. Dia kok sukanya nyuruh-nyuruh doang tuh. Gak pernah ngedampingi ya, memberikan arahan, pendampingan, tempat curhat kayak gitu kan ya. Walaupun gak pernah traktir kayak gitu ya. Tapi paling enggak ya, itu ada benih-benih skill ini ya. Gimana tuh ketika mengayomi kawan-kawan yang lain kayak gitu kan. Gimana tuh dia udah melek enggak ketika kita kasih sebuah target-target. Dulu sih dia kayaknya jago tuh hal-hal teknis seperti itu gitu. Tapi kira-kira cocok enggak kayak gitu. Malah kalau saya disuruh milih, itu mending yang ibaratnya average aja, tapi skill yang tadi sudah ada, ya, human, konseptual kayak gitu, ya. Jadi nggak melulu, wah itu jago banget tuh, konversinya paling tinggi ya gitu kan. Itu aja tuh yang dijadikan supervisor tim sales kayak gitu. Coba nanti lihat, dievaluasi. Kalau memang dia punya skill selain skill teknis, monggo silakan. Kayak gitu. Ya, contoh misalkan dari kita misalkan mecah marketing, jadi ada copywriternya, dia nyiapin konten, nyiapin landing page, dia yang bikinin all about kontennya, ya, yang mana konten itu mau diolah tuh sama advertisernya, ya, diiklanin di